اقض حاجاتنا والمسلمين كلهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Pasal yang keempat pada kaifiat cara-cara kita beristinja. Apa itu beristinja? Bermula pasal yang keempat pada menyatakan kaifiat cara beristinja di dalam hukum fikih supaya istinja kita itu benar. Kalau istinjanya tidak benar, maka kada benar, kada sah. Artinya kada bersih. Kalau kada bersih istinjanya, otomatis ibadahnya tidak diterima. Nah, maka sangat penting suatu ilmu kewajiban kita mengetahui tentang kita beristinja. Apa beristinja itu? Bermula istinja itu wajib daripada kencing berderang. Jadi kita berbasuh bermanih dan daerah. Kayak apa caranya? Dan yang terlebih awal itu yaitu bahwa ia istinja dengan batu. Yang terlebih awal sebutkan di sini istinja dengan batu. Nah, sekarang kita tak pakai di sini. Kita kebanyakan istinja dengan air dengan batu. Dan batu hampir kita ada dengan pakai. Nah, siapa tahu kita mengatakan terjadi di mana rasa sakit kita kan? Nah, bisa ikutkan ada terjadi. Di mana kalian terjadinya tidak ada batu. Nah, semakali ada batu, mau kada mau kita boleh saja dengan memakai misalnya ada batu atau sesuatu yang keras yang tidak normal, jadi itu boleh. Nah, beristinja berbiasa kita dikatakan amin. Kemudian maka diiringkan dengan air itu istinja dengan batu dan diiringkan dengan air dengan batu. Terapinya doa-doanya dulu hanya diulangi dengan batu. Nah, itu lebih dan 2 kali istinja dengan batu dulu baru dengan air itu terlalu. Dan harus bagi orang yang istinja, artinya boleh bagi orang istinja itu bahwa simpulkan akan atas istinja itu dengan a. Dan di sini kata simpulkan artinya simpulkan di dalam kitab ini simpulkan itu bahasa Arab. Simpulkan itu dijelaskan itu simpulkan. Nah, di sini disimpulkan bahwa
disimpulkan. Nah, istinja itu bahwa boleh disimpulkan atas istinja itu dengan air atau disimpulkan atas istinja itu dengan 3 buah batu. Boleh disimpulkan diringkas dengan air dengan banyu haji atau dengan 3 batu haji boleh. Nah, kada hendak lawan misalnya batu lawan batu, terlalu repot 2 kali, sekali pun itu terapkan kalau dapat cerai repot. Lalu kita istirahat boleh diantaranya dengan batu kita singkat. Nah, lebih ringkasnya dengan banyu atau dengan batu boleh salah satunya. Nah, kalau kita mengambil yang lebih outdoor, yang lebih baiknya dan lebih banyak pahalanya itu dengan batu, dengan batu dan air. Dan jika berkehendak ia menyimpulkan atas salah suatu daripada ilmunya batu atau air, maka istinja dengan air itu lebih afdal, lebih baik. Saat dia pilih-pilihan, hendak dengan batu kan dengan banyu kan, mana lebih baiknya? Nah, lebih baiknya dengan banyu. Nah, kita ini semua di sini dengan banyu. Nah, kira-kira dengan apa? Dengan banyu atau dengan sesuatu yang kasar, yang keras tapi kasar tapi tidak dihormati oleh. Selain dari batu, batu banyak yang kasar seperti air. Kalau apalagi kita banyak yang kasar itu kayak yang dipakai untuk bangunan dengan oleh betapa oleh itu sesuatu yang asal siapa yang mencoba-coba pakai betapa bersuruh itu tapi terlalu menjadi apa becek. Nah, jangan terlalu kuat. Sekalipun istinja itu kita sudah bisa, tapi wajib juga mempelajari mempelajarinya. Hukumnya wajib berdoa air mendapat pahala berdoa air, pahalanya sangat besar dan bagiannya siapa yang istiqamah menuntut keluarga berdua yaitu berdoa air, maka ia meninggal dalam keadaan itu, maka ia mati dalam keadaan mati syahid, mati akhir terlepas daripada sisa begitu panggilan-panggilan orang yang menerima kewajiban tapi ilmu kewajiban dan ilmu yang lain, yaitu banyak ilmu-ilmu yang lain itu. Ilmu kewajiban itu ada cerita ilmu tauhid, itu kewajiban ini minta ilmu tentang pengalaman kita dengan Tuhan, maka tidak sedikit pada sekarang ini korban mengabaikan ilmu kewajiban ilmu tauhid. Maka Nabi kita mengatakan kebanyakan di akhir zaman Nabi orang mati tidak beriman. Kenapa sebabnya? Karena mereka itu mengabaikan, menganggap enteng tentang menuntut ilmu tauhid. Biasa-biasa saja sudah tahunya pada tahun Tuhan kayak apa, berapa sifat Tuhan, berapa sifat yang mustahil, berapa yang harus pembahasannya adanya, tapi tidak sedikit pada zaman sekarang ini orang sudah mengabaikan. Sedikit yang hendak sedikit dalam saja. Padahal orang menuntut ilmu kawinan di antara panggilannya dimudahkan Allah Taala rezekinya yang rezeki yang ala itu mudah. Jangan kayak apakah ada asal mau berusaha, dan Allah Taala memberikan jalannya. Nah, sesuatu itu pasti sudah. Jangan kita aku ada
menuntut ilmu kewajiban itu qada Tuhan itu aja. Nggak harus kita ubah. Memang qada Tuhan itu pasti terjadi. Cuma kita cara-cara menghadapi qada Tuhan itu ada beberapa macam. Terjadi kayak ini pasti tiap detik, tiap jam, tiap hari perbuatan itu pasti ada pada Tuhan yang terjadi. Qada dan pada Tuhan yang terjadi. Cuma kita menyambut tentang qada dan qadar Tuhan. Bagaimana penyambutan kita supaya kita dapat pahala? Setiap detik pasti ada qada dan qadar Tuhan. Setiap detik ada qada dan qadar Tuhan. Demikian geledek hati ada pada Tuhan yang terdapat di situ. Cuma kita menyambutnya bagaimana supaya kita dapat pahala. Terjadi masalah pada Tuhan tentang ibadah kita. Ibadah misalnya kita bisa sembahyang, bisa puasa, bisa zakat, bisa menuntut ilmu, dan bisa membaca Al-Quran dan lain-lain, bisa bersedekah, bisa membantu orang. Nah, bagaimana kita menyambutnya? Menyambutnya kita supaya dapat pahala. Aku bisa sembahyang, aku bisa puasa, aku bisa mengeluarkan zakat, bisa membantu fakir miskin, bisa menuntut ilmu, bisa membaca Al-Quran sekalipun satu ayat, dua ayat misalnya sehari. Nah, cara penyambutannya bagaimana kita memandang syuhudun ni'mah. Pandangan kita, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadaku. Bisa aku sembahyang nikmat Tuhan karena syuhud, artinya pandangan hati kita nikmat Tuhan diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Kita bisa melaksanakan hanya. Nah, itu kalau terjadi dalam ibadah. Terjadi kita kemaksiatan. Kadang-kadang kita dalam ibadah bisa. Kadang-kadang bisa juga buat kita terjerumus di dalam maksiat. Nah, bagaimana cara menyambutnya? Nah, misalnya kita terlambat sembahyang. Nah, pernah kita misalnya terkupat sampai kita dibawa orang itu kalau kita langsung sangat susah kita bertawatnya apa? Misalnya tadi orang tercaci maki orang, cara tawatnya mau kadang dulu kita minta ampun kepada seseorang, minta reda baru bertawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu urusan sama makhluk sangat susah daripada urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau urusan kepada Allah Taala itu misalnya kita dosa kepada Allah Taala mudah daripada dengan makhluk. Kita berkawan jika dia mengabari lagi. Nah, diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian kita sudah kita maksiat dalam kandung maksiat tadi. Nah, menyambutnya kita apa? Hadapinya dengan bertaubat, menyakiti bertaubat. Nah, itu pasti terjadi di antara ibadah dan maksiat. Ada perputaran waktu, al-amritik waktu dan saatnya. Setiap hari itu pasti ada. Kemudian pada Tuhan tadi pada Tuhan terjadi pertama kepada ibadah kepada kita. Kemudian pada dan pada Tuhan terjadi kemaksiatan. Bagaimana kalau menyambutnya? Kemudian terjadi misalnya apa? Benar. Kadang-kadang bisa kita terdapat apa bala seperti bisa kehilangan, kematian, dan sakit apa aja bisa tubuh kita, kalau diri kita sendiri atau keluarga kita atau kita sakit. Cara menyambutnya supaya kita dapat pahala wajib menyambut datanya pada Anda. Nah, selanjutnya yang keempat, pada dan Tuhan dapat dapat rezeki, dapat ilmu, dan dapat nikmat lagi yang Allah Ta'ala berikan. Nah, kita wajib bersyukur. Nah, itulah yang terjadi setiap detik, setiap jam, setiap saat, setiap hari. Itu pasti terjadi, pasti kita ada
ada, cuma kita menyambutnya supaya kita dapat pahala kayak apa. Nah, kalau kita dalam ibadah, kita hati kita salah syukur nyaman, dalam keadaan maksiat kita selalu bertambah menyambutnya, dalam keadaan bala kita selalu jangan gelisah, jangan maaf kita mani ewas kayak apa kayak ini. Nah, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang sudah terjadi. Kayak apa kayak ini. Nah, kenapa kalau kayak ini? Nah, jangan sampai kalau kita mengeluarkan kata-kata yang sudah lewat itu berarti kita menentang Tuhan, menentang takdir Tuhan, sampai betul-betul mengadakan butuh waktu belajar belum sempurna. Akhir rakyat sini, lalu kenapa benar kembalilah lagi itu? Karena akan terjadi, akan kembali tetapi macam malahan kita menewas menjadikan doa. Coba saja pahala dapat kita dapat dijadikan menjadi jadi jangan sampai kita menewas kita sesuatu yang sudah yang sudah terjadi. Kita itu berarti bahkan apa kayak apa dan lain-lain artinya sudah terjadi. Itu jangan sampai kita menewas. Kalau kita menewas berarti kita menentang Tuhan, hati kita tidak mau tenang akibat menewas kita sesuatu yang sudah terjadi. Nah, kalau kita dapat doa, dapat rezeki, dapat ilmu, dan dapat rezeki yang banyak dan selainnya, maka hendaknya kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan itulah sesuatu yang pasti terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi kita masalah istinja, sampai sudah istinja itu yang awalnya yang ringkasnya dengan air, tapi yang lebih afdalnya itu dengan betul dulu lalu dengan air. Kalau lebih ringkasnya istinja itu dengan air yang afdal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ta'ala wa ta'ala wa qur'an wa tihawa wa sifat wa hasanah wa syukur billah wa sunnati rasulillah wa alhamdulillah. Ibtida'a lillah wa radhihi wa sallallahu subhanahu wa ta'ala wa ta'ala hadith in hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita malam ini bisa berkumpul bersama dalam keadaan nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian salawat dan salam terlimpah kita bacakan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah kemarin kita bahas tentang paman dan dimasuki bab Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nazim rahimahullah wa qabla hijratin Nabi Isra min Makkah laylan liqudsi yudra wa bada Isra'il khuruju lis-sama' hatta ra'a an-nabiy rabba kallama min ghairi kaifin wal hisarin waqa'at alaihi khamsan ba'da khamsin al-qamar. Al-mufradat di sini kalimat al-Isra, yang dimaksud dengan Isra tersebut yaitu adalah tawjihuhu sallallahu alaihi wasallam lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang dimaksud dengan Isra ini adalah menujunya atau perjalanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dalam kegelapan malam, maksudnya di malam hari dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Itu yang dimaksud dengan Isra. Wal Mi'raj, dan adapun Mi'raj tersebut adalah Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Dan kalimat urujulis sama yang berada di bait atau di nazam tersebut, yang dimaksud dengan urujulis sama su'udun ila sama ila Masjidil Aqsa, yaitu naiknya Nabi Muhammad ke langit dari Masjidil Aqsa. Nah, jadi yang dimaksud Isra apa, yang dimaksud Mi'raj apa? Beda. Al-syarhu, syarahnya, ya, yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas bagi orang yang baligh, yang berakal, ya, ayya'taqida annallaha akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita wajib, ya, untuk bertekad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan Nabi Muhammad dengan bil Isra minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Ya, Nabi telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau kita kenal dengan Baitul Maqdis. Wal Mi'raj, dan ada Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Aqsa ila samawat, ya, berangkatnya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis naik ke langit, ya Allah Subhanahu wa taala. Fa'arahu min ayatihi al-kubra, dan di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kita pun bisa melihat tanda, ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afadha alaihi min rahmatihi ila sidratil muntaha, dan di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika fi lailatin 27 min Rajab qabla hijrah bi sanati al-mashhur, dan itu pun terjadi perkara Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad terjadi pada tanggal 27 Rajab qabla hijrati bi sanati al-mashhur, sebelum Nabi hijrah setahun, pendapat yang masyhur para ulama. Ya, jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah 1 tahun, Nabi diisrakan oleh Allah. Isra Nabi Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan Nabi Muhammad, ya, Isra Mi'raj tadi, ya, sudah dijelaskan oleh Allah, dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau sudah di dalam Al-Quran itu, ya, wajib kita percaya. Ya, kalau seandainya di luar Al-Quran mungkin kita ragu lagi. Mungkin orangnya yang ngomong bukan orang yang alim atau orang yang sekalu, mungkin kita tidak percaya. Jadi Allah langsung yang berkata, ya. Dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di kegelapan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, yang mana di sekitar situ Allah akan berikan keberkahan. Makanya di Baitul Maqdis Allah berikan keberkahan, di Masjidil Haram Allah berikan keberkahan. Berkah semua tempat yang disinggahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa lihat itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjalankan Rasul dalam satu malam saja. Ya, sekarang aja kalau kita naik pesawat aja, ya, jauh, ya, dari Makkah itu ke Palestina itu, ya, naik pesawat
pesawat, mungkin butuh waktu beberapa jam. Itu naik pesawat. Zaman dahulu udah ada pesawat, ya adanya kuda, unta, keledai. Orang lain itu butuh waktu mungkin beberapa hari atau beberapa bulan untuk menuju ke Baitul Maqdis. Tapi Allah ya punya kemampuan untuk menjalankan Nabi dalam waktu satu malam saja. Wasawab annahu sallallahu alaihi wasallam arabahu bila kayfin wala inhisar. Nah, ini yang benar pendapat ulama mengatakan bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat langsung Allah Subhanahu Wa Taala ketika Mi'raj Nabi Muhammad. Ya, ketika Nabi diangkat ke langit, itu Allah nampakkan wujud asli dan langsung dilihat oleh Nabi Muhammad SAW dan tanpa ada batasan. Ya, di antara Nabi dan Allah tidak ada batasan. Ya, kita tidak tahu ya, bagaimana bentuk atau yang lain dari Allah. Wa huwa qaulu Ibnu Abbas wa Anas wal Hasan wa Ikrimah wa dzakara dzalika al-Baghawi fi tafsir. Nah, ini pendapat yang pernah dikatakan oleh Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas. Wa Anas, wa Hasan, wa Ikrimah, semuanya para sahabat Nabi Muhammad. Dan juga dijelaskan oleh Imam Baghawi di dalam kitabnya, kitab tafsir Sidin, dijelaskan juga oleh Imam Baghawi ya di tafsirnya. Wa thabata an Aisyah wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma in kana dzalika wa qala, dan telah ditetapkan ya bahwasanya dari Sayyidina Aisyah dan Ibnu Mas'ud yaitu Abdullah bin Mas'ud, mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga dilihatkan wujud aslinya malaikat Jibril. Ya, innama huwa Jibril faqad ra'ahu sallallahu alaihi wasallam ala surati al-haqiqiyyah marratain. Jadi kata Sayyidina Aisyah dan Ibnu Mas'ud, Nabi itu pernah melihat langsung wujudnya malaikat Jibril. Ya, wujud suratul hadidi, wujud aslinya malaikat Jibril marratain, dua kali. Ya, Nabi itu pernah dua kali melihat malaikat Jibril, marratan fil ardh wa marratan inda sidratil muntaha. Ya, pertama sekali di dunia Nabi melihat malaikat Jibril, dan sekali lagi di sidratul muntaha. Itu ya, malaikat nampak wujud aslinya, dan Nabi melihat malaikat Jibril. Walahu sittun bihajanah. Nah, dan malaikat Jibril ini mempunyai sittun bihajanah ya, 600 sayap. Sittun bihajanah 600 sayap. Bayangkan ya, kalau kita nggak bayangkan enggak masuk ya, kalau kita nonton film ada sayap orang kan aneh juga ya, padahal sayapnya dua aja, tapi malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Ya, kita tidak bisa kita bayangkan, dan semua dengan kekuasaan Allah, dengan kemampuan Allah ciptakan itu sempurna. Kita nggak usah jauh-jauh ya, Allah ciptakan bumi, bulan ya, nggak ada ujung-ujungnya. Tapi kalau kita lihat ada ujungnya, sana di ujung, padahal nggak ada ujung bulan bumi, dan kita bisa hidup di dalamnya. Ya, nggak bisa kita bayangkan. Dan begitu juga malaikat Allah tidak bisa bayangkan, cukup kita imani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian waktu ada alim, dan ada pendapat daripada alim ya,
hal kana isra bi jasadihi ma'aruhi au bi ruhihi faqat. Nah, dan Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj, ya, itu dengan jasadnya dan ruhnya atau cuma ruh Nabi saja. Maka di sini jawab pada haba mu'adzamus salam wal kalam ila al-awwal wa dhahaba ila tsani ta'ifatun min ahli al-ilm. Ya, pendapat para ulama yang terdahulu, ya, para salaf wal kalam, mereka berpendapat Nabi itu ketika Isra dan Mi'raj dengan jasad dan ruhnya Nabi. Jadi jasadnya ada, ruhnya pun ada ketika melakukan Isra. Dan ada pun orang-orang ahli ilmu yang hanya berpengetahuan, ya, mereka mengatakan cuma ruh Nabi. Ya, itu selesai. Ya, selesai dari penjelasannya. Wahum Aisyah wa Muawiyah wa Hasan wa Ishaq wa hakahu Ibnu Jurair an Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Itu pendapat daripada ahli ilmu yang mengatakan cuma ruh. Nah, Nabi ketika Isra Mi'raj. Ya, tapi para ulama, para salaf, para terdahulu mengatakan Nabi itu Isra Mi'raj dengan jasad dan ruh Nabi. Maka dikatakan qala Ibnu Hajar fi syarhi al-Bukhari, maka Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam syarahnya di kitab al-Bukhari, innal Isra wal Mi'raj waqa'a fi lailatin wahidatin fil yaqdati bi jasadihi wa ruhihi. Akan dikatakan oleh Ibnu Hajar di dalam syarahnya di dalam Bukhari, sesungguhnya Isra dan Mi'raj itu terjadi dua-duanya terjadi fi lailatin wahidah, di dalam satu malam. Ya, fil yang dalam keadaan bangun, maka dengan jasad dan ruhnya Nabi. Berarti ya Nabi itu Isra Mi'raj dengan jasad dan ruhnya Nabi. Wa ila hadzal hadal jumhur, maka para pendapat ulama yang jumhur, ya, min ulama'ina al-muhadditsin wal fuqaha wal mutakallimin, maka itu pendapat ulama ini kita daripada ulama muhaddits, ulama hadis, ya, ulama fuqaha, ulama tinggi, ya, dan ulama-ulama yang lainnya, maka berpendapat Nabi itu Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasad Nabi. Bukan hanya ruh, tapi jasadnya juga. Wa tawaqqul alaihi zawahir akhbar as-sahihah, dan inilah kabar yang benar. Wala yanbaghi al-qulul an-zalim, dan kita tidak perlu untuk yang mengatakan ini orang yang alim, ya. Ilaisa bil aqli ma yahilu hatta yahtamil ta'wil. Kita tidak butuh dengan akal untuk mengatakan ini mustahil, dan kita butuh untuk mentakwilkan ini. Ya, jadi tidak butuh dengan akal kita pun tidak butuh kita takwil, ya. Hal yang mustahil itu pasti terjadi, karena yang melakukan langsung Allah dan Rasul. Ya, kalau kita mungkin mustahil, ya. Tapi para wali-wali Allahnya hal yang mustahil bisa mereka lakukan. Apalagi derajatnya Nabi, derajatnya Allah, maka tidak ragu lagi ini terjadi bahwasanya Nabi Isra Mi'raj dengan jasad dan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tilka al-laila faradallahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams fi kulli yawmin wa lailah. Ya, dan di malam itu juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Muhammad untuk sholat di waktu, ya, di setiap pagi, di setiap hari dan malam. Nah, ini sudah sholat waktu subuh, maghrib, isya, ya, subuh, maghrib, isya, zuhur, asar itu diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Wadzalika ba'da muraja'atihi ila maqam munajah aksar min marratin at-takfir 50 salah bi amrin Musa alaihi salam.
Dan Nabi Muhammad SAW telah berapa kali bentuk bolak-balik berjumpa kepada Allah, minta kurangi ini sholat yang malahnya Allah ngasih perintah sama Nabi Muhammad sebanyak 50 waktu. Turun Nabi ke langit, bertemu Nabi Musa, ngomong Nabi Musa, dapat apa dari Allah? Dan perintah sholat Nabi Muhammad sebanyak 50 waktu. Maka Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad, engkau naik lagi wahai Muhammad, minta kurangi sama Allah karena umatmu tidak bakal mampu. Mungkin Nabi mampu, pasti Nabi Musa tidak ada salah, tapi masih ibadah, apalagi cuma 50 waktu. Tapi Nabi Musa mengkhawatirkan umatnya, naik lagi Nabi, dikurangi lagi sama Allah, jadi 45. Berapa kali bolak-balik, maka diwajibkan sebanyak 5 waktu sholat. Ya. Oleh di surat Asy-Syura wal-Mi'raj bin al-Walidillah wa munajatihi kama dzalika ma'ana wa idza ma kana al-izhari alayhi bi malakutillah wa ayatil qudwa lin nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul dzalika madinatuhu wallahu a'lam dan sisanya sedikit lagi habis. Sebenarnya sedikit lagi habis bab tentang as-sahih. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita habiskan di malam minggu depan ya. Tinggal satu bab lagi tentang kita akhir dari awal ya. Syarah akhir awal yang berjudul Jalalatul Afham ya, yang dikarang oleh Kiai Ihya Ulumuddin yang punya pesantren Pujon. Sidin ini alumni Sayyid Muhammad Al-Maliki yang pertama di Indonesia. Jadi ketika Sidin belajar sama Sayyid Muhammad, belajar akidatul awam, apa yang diterangkan oleh Sayyid Muhammad maka dicatat pohon Sidin, dijadikan di kitab, digelar kitabnya yang dikarang oleh Kiai Ihya Ulumuddin Malang Pujon. Makanya ketika orang mau berangkat ke Makkah, ke pondoknya Sayyid Muhammad atau Sayyid Ahmad sekarang, tesnya di mana Sidin di Pujon tersebut di mana lulus di Malang baru berangkat ke Makkah. Itu pun lama. Yang tunggunya lama, kalau masuk Makkah itu susah, hanya 40 sanksi saja. Jadi di pondoknya Sayyid Muhammad Al-Maliki tak boleh jadi. Ini salah satu muridnya yang berlaku daripada pelajaran bersama Sayyid Muhammad, maka didirikan kita oleh Kiai Ulumuddin. Insyaallah kita satu bab lagi kita kalau sudah datang dan dibulkan ya nanti terus kita dulu. Nah, kalau ada tidak pengganti kita dulu. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita ganti kita nanti cari-cari dulu apa yang akan dibaca. Insyaallah Allah berkati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam wa la tunina lil siwa wa la taj'alna mimman khalafa wa sallallahu alaihi wa sallam wa la hawla